kembali lagi di channel Rating. Pada video kali ini saya akan bahas mengenai komponen sistem pendinginan pada mobil kita. Jadi komponen pendingin di mobil kita itu fungsinya sangat penting sekali, karena untuk menjaga kondisi mesin kita tetap dingin dan tidak terjadi overheat. Jadi kalau misalkan sistem pendinginannya itu bermasalah, pasti mobil itu akan cenderung selalu panas, dan misalkan parahnya itu akan terjadi overheat dan nantinya akan merusak semua komponen yang ada di bagian mesin karena semua berkaitan. Jadi kita nanti akan bahas mengenai radiator di mobil kita. Nanti teman-teman bisa simak video ini sampai akhir biar nanti tahu apa yang akan kita bahas, yaitu radiator, dan kita nanti akan menjelaskan apa saja sih ciri-ciri ketika radiator kita itu tersumbat seperti punya saya ini. Jadi radiatornya itu sudah rusak. Tapi sebelum lanjut ke video, bagi teman-teman yang belum subscribe di channel ini, silahkan subscribe dulu dan aktifkan tombol lonceng. Bisa di-share juga ke teman-teman yang lain. Oke, kita bahas dulu mengenai apa itu radiator. Jadi radiator itu fungsi utamanya untuk memantau atau menstabilkan suhu mesin kendaraan kita dan mencegah terjadinya panas berlebih atau yang biasa disebut sebagai overheat. Jadi kalau radiator mobil kita itu tersumbat, otomatis aliran airnya itu tidak lancar. Kemudian pastinya suhu mesin itu akan terus naik karena tidak akan bisa didinginkan. Kemudian akan terjadi overheat, dan overheat ini biasanya ditandai dengan indikator yang ada di bagian dashboard mobil kita. Itu dia menyala merah ataupun ada indikator jarumnya ya. Dan untuk sistem kerja dari radiator ini atau pendinginan di mobil kita, yaitu dengan berputarnya coolant ataupun cairan radiator ini atau air radiator. Dan air radiator ini nanti diputarkan menggunakan water pump. Jadi di sini ada dua selang, in dan X, itu yang akan mengalirkan air ke bagian mesin. Jadi water pump itu dia memompa keluar dan masuk di bagian radiator ini. Kemudian ketika air radiator itu panas, akan didinginkan menggunakan kipas ini. Kipas ini nanti menyala di suhu tertentu dengan menggunakan sensor yang ada di bagian mesin kita. Jadi airnya itu akan selalu bisa didinginkan ketika radiator kita itu bekerja dengan baik dan tidak ada sumbatan. Kalau misalkan radiatornya ini tersumbat, otomatis alirannya itu akan mampet di bagian kisi-kisi ini, karena biasanya yang rawan mampet itu bagian kisi-kisi ini. Dan nanti akan saya jelaskan untuk apa saja sih ciri-ciri ketika radiator mobil kita itu mampet, dan nanti teman-teman bisa menyimaknya sampai akhir biar nanti tahu dan bisa cek sendiri di rumah ketika mengalami problem yang saya sebutkan di video kali ini. Oke, jadi ciri-ciri yang akan kita bahas kali ini yaitu ada 5 ciri-ciri radiator tersumbat. Itu yang pertama, suhu mesin itu terus meningkat. Jadi cenderung overheat. Radiator yang tersumbat itu menghambat sirkulasi air dari mesin dan ke mesin. Jadi tidak jalan seperti itu untuk sirkulasinya karena sumbatan pada kisi-kisi radiator. Otomatis mesin akan selalu panas dan kemudian suhunya terus meningkat. Di dashboard ini biasanya ada indikator di sini, dia warnanya biru, jadi itu aman. Kalau misalkan ketika kita jalan itu dia warnanya merah, berarti indikator itu menunjukkan bahwa mesin kita itu sedang overheat. Dan kisi-kisi radiator ini di bagian sini ya teman-teman. Ini bisa kita lihat untuk kondisi radiator di mobil saya. Ini sudah banyak bocor dan di bagian dalamnya itu sudah terlihat adanya sumbatan. Jadi otomatis untuk sistem pendinginannya tidak maksimal, dan memang suhu mesin itu agak naik ketika si kisi-kisi radiator ini mampet, karena di sini kan dia banyak sekali ya yang naik turun, itu dia kisi-kisi yang dialirkan oleh water pump kemudian nanti masuk ke bagian mesin. Dan untuk yang kedua ciri-cirinya itu reservoir tank yang ada di sini itu selalu penuh, karena di bagian tutup radiator ini dia ada valve-nya ya. Itu dia selalu terbuka, kemudian mengalirkan air yang panas itu ke bagian reservoir ini, atau istilahnya itu balik ke atas. Jadi karena panas berlebih yang ada di bagian mesin tidak dapat dialirkan, kemudian suhu akan selalu naik dan tekanan itu meningkat. Kemudian dia akan mendorong si katup pressure di bagian tutup radiator ini
mengalirkan air ke bagian reservoir tank. Jadi reservoir tank itu akan selalu penuh dan bludak seperti itu, kemudian airnya akan tumpah. Ketika terjadi seperti itu, pasti air radiator yang ada di mesin kita itu akan habis, kemudian suhunya pasti akan terus naik dan terjadi overheat. Biasanya mobilnya akan mogok ataupun nanti biasanya indikatornya menyala seperti itu, dan biasanya itu di bagian reservoirnya menyembur-nyembur ya teman-teman. Itu dulu saya pernah melihat di teman saya seperti itu. Jadi ketika mobilnya itu tersumbat radiatornya, itu bagian reservoir tanknya mengeluarkan air terus-terusan dan airnya panas. Untuk yang ciri-ciri ketiga, itu kipas radiator berputar terus-menerus. Nah, ini terjadi karena di bagian mesin kita itu ada sensor yang mendeteksi coolant atau temperatur coolant. Ketika temperatur itu mendeteksi panas yang berlebih karena aliran radiator itu tidak lancar ataupun sirkulasi tidak lancar, otomatis kipas ini akan dipaksa terus-terusan hidup. Karena kan kipas ini sebenarnya, kipas radiator mobil itu hidupnya di suhu tertentu ya. Misalkan di mobil saya itu 96 itu nyala, kemudian dia turun di 93 seperti itu. Kalau mesin kita itu selalu panas, otomatis kipas radiator akan dipaksa terus-terusan menyala, dan otomatis suhu panas di mobil kita itu tidak akan bisa turun, dan itu bisa menjadi indikator ketika radiator kita itu tersumbat. Jadi seperti itu untuk ciri-ciri yang ketiga ya. Jadi kipas radiatornya terus-menerus berputar. Itu nanti bisa kalian cek aja, misalkan tidak pernah berhenti kipas radiatornya, bisa jadi itu salah satu penyebab atau ciri-ciri si radiatornya tersumbat. Dan untuk yang ciri-ciri keempat, itu selang radiator di bagian bawah itu kempes. Jadi di sini ada selang radiator bawah ya. Nah, saya tunjukkan. Nah, ini selang ini itu biasanya kempes. Jadi biasanya terjadi pada mobil yang letak termostatnya itu pada jalur outlet ya. Saat radiator tersumbat, airnya akan tertahan di bagian upper tank aja, jadi di bagian atas ini. Nah, saat mesinnya itu digas, water pump itu kan akan menghisap air yang ada di bagian lower tank. Nah, jika lower tanknya itu tidak ada air tersumbat ataupun alirannya cuma sedikit, otomatis hisapan itu kan dia akan kencang ya. Nah, hisapan dari water pump ini dia tidak akan maksimal dan mengakibatkan kempesnya di bagian selang ini. Jadi selang ini akan kempes karena hisapannya tidak menghasilkan air yang banyak karena tersumbat itu tadi. Jadi nanti silahkan kalian cek, misalkan mobilnya digas, kemudian di bagian bawah ini dia kempes, bisa jadi itu ciri-ciri radiator kalian itu tersumbat. Untuk sumbatannya bisa aja parah ataupun enggak, itu tergantung dari kempesnya itu tadi ya. Silahkan kalian nanti cek aja untuk sumbatannya atau kempesnya seperti apa. Dan untuk ciri-ciri yang kelima, ini sangat gampang kita cek atau kita pantau, yaitu di bagian dalam radiator ini atau ketika kita buka tutupnya, itu terjadi banyak korosi ataupun kerak-kerak. Misalkan seperti ini, itu ada tanda kuning, itu bisa jadi salah satu penyebab kalau radiator kita itu korosi ataupun mampet ya. Itu ciri-cirinya yang kelima itu. Nah, dan ketika kita buka untuk selang yang atas ini, kita bisa melihat sekali di bagian dalam itu karatan. Nah, karat itu sudah bisa kita pastikan itu banyak mengandung sumbatan-sumbatan yang ada di bagian radiator. Kalau misalkan kasusnya seperti ini, kita bisa membuka upper tank yang ada di atas ini ya. Itu kemudian kita ngorok satu-satu atau membersihkan satu-satu di bagian kisi-kisinya. Kalau misalkan kalian nggak bisa aja ke tukang radiator. Kalau di mobil saya, karena saya sudah menggantinya, jadi saya tidak memperbaiki karena ada kebocoran juga. Dan untuk di bagian bawah sini juga banyak korosi. Itu sangat jelas sekali kalau radiator ini memang sudah kotor dan tersumbat di dalamnya, kemudian terdapat kebocoran juga. Jadi nanti kalian cek aja untuk di bagian tutupnya apakah ada korosi apa enggak. Kalau misalkan ada korosi dan mesinnya panas, itu kalian cek aja di bagian kisi-kisinya, siapa tahu tersumbat dan mengakibatkan mobil itu nanti bisa overheat ketika perjalanan jauh. Oke, jadi
Seperti itu, sedikit informasi yang dapat membantu mendeteksi kondisi radiator pada mobil kita. Jadi nanti kalian bisa melakukan pengecekan satu-satu seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal video. Ada 5 ciri-ciri ketika radiator mobil kita itu tersumbat. Dan ketika sumbatannya parah ataupun memang ada kebocoran juga, silahkan nanti kalian lakukan penggantian ataupun bisa dicek dulu untuk bagian kisi-kisinya apakah sumbatannya itu masih bisa dibersihkan atau memang sumbatannya itu sudah parah. Karena kalau sumbatan sudah parah itu mau dibersihkan juga nanti malah akan membuat radiator kita itu menjadi bocor seperti itu, karena korosinya kan parah di bagian dalam. Jadi nanti bisa kalian cek satu persatu dari ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi. Misalkan nanti kerusakannya tidak parah, bisa dibersihkan aja di bagian selah-selahnya ini dan kita ganti menggunakan air coolant ataupun coolant ya, jangan sampai menggunakan air biasa karena bisa merusak di bagian radiator. Terlebih misalkan radiator kalian itu baru, langsung aja mendingan diganti ke coolant, jangan sampai ke air biasa. Jadi sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.